Biar ini menjadi perkataan iman kami. Tuhan, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak badai yang kami lewati. Tetapi seperti Raja Wali, mereka terbang mengatasi badai. Itu juga yang kami percaya akan kami lakukan. Bersama Roh-Mu kami kuat, bersama Roh-Mu kami diubahkan, bersama Roh-Mu kami bisa terus berjalan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap katakan bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, adik-adik. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 saja. Saya 1, Bapak Ibu 2, adik-adik. Nanti yang ke-5 kita baca bersama-sama. Demikian firman-Nya 1 Raja-Raja 19 ayat 1, ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Saudara 2:3. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima, bersama-sama dengan semangat anak muda. 2:3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Katakan amin. Shalom. Coba berikan shalom dulu kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu mungkin melihat sesuatu yang beda. Hari ini Pak Pendeta pakai kacamata. Supaya apa? Bukan lamur, bukan. Mata saya walaupun udah hampir 60 masih, puji Tuhan, masih bisa melihat dengan jelas. Tujuannya supaya keren. Bukan itu. Saya sedang sakit mata, Saudara. Ya, jadi puji Tuhan kalau hari ini bisa ngobrol, memberikan sharing firman, karena kemarin baca sebentar merah banget. Barengan kompakan sama istri, saudara berdua. Nular dari dia sih, itu artinya sehati, sepenuh hati, sependeritaan. Nah, saya bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tadi ada yang ledek 2 orang. Baju bukan tambah keren, tambah tua kelihatannya. Ada satu lagi yang ngeledek apa? Kok pakai kacamatanya merosot terus? Maksudnya hidungnya pesek. Ya nggak apa-apa, yang penting tetap jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini judulnya led by the Holy Spirit, artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Kepemimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sangat diperlukan. Karena Alkitab membuktikan bahwa hamba-hambanya yang berhasil adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Daud, dia berhasil karena firman Tuhan dikatakan dalam kitab 2 Samuel, di sana dikatakan bahwa karena Tuhan Roh Kudus menyertai dia.
Bahkan Yesus sendiri Tuhan yang kita sembah, satu pribadi yang begitu luar biasa yang bisa melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Juga di sana dikatakan dalam Lukas 4 dan Matius pasal yang keempat juga sama, bahwa Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin selama ini kita berkata bahwa kalau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menikmati kenyamanan, sesuatu yang enak, hal-hal yang sesuai dengan harapan kita. Tuhan memang menjanjikan itu semua buat kita. Ada kemenangan, ada terobosan, ada hal-hal yang baik yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengizinkan Roh Allah itu menyertai kehidupan kita. Tapi perlu kita ketahui bahwa Yesus dia dipimpin Roh Kudus bukan ke satu tempat yang nyaman. Dia dipimpin Roh Kudus untuk diuji. Dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk memasuki satu padang gurun. Tapi kita jangan lihat hal-hal yang gak enaknya. Nanti kita akan juga belajar, semua itu akan kita alami. Ya, tidak terkecuali baik saudara maupun saya, kita semua akan mengalami hal yang sama. Tapi kita lihat ujungnya. Sekali lagi, kalau kita mau memastikan hidup yang berkemenangan, mau enggak mau pimpinan Roh Kudus itu harus menjadi bagian hidup kita. Kok enggak ada yang amin? Kemarin-kemarin baca mau siapin firman Tuhan, susah banget kayaknya saudara. Tapi saya tetap berusaha untuk bisa menyiapkan firman Tuhan. Tapi sayang, udah capek-capek nyiapin, aminnya kecil banget. Kirain mau ngomong apa. Ya, katakan lebih semangat. Hari ini penuh banget nih ya, saya lihat di luar biasa sekali. Ya. Pasti besok-besok akan lebih penuh. Nah Bapak Ibu yang mau melayani, ayo anak-anak muda yang ada di tempat ini ada komandan-komandannya di depan, bisa mendaftar. Tadi ya banyak yang bisa musik, mau menari, bisa ya yang suaranya mendingan dikit juga bisa. Jadi choir ya, nggak terlalu kedengeran kan. Kalau yang mendingan dikit jadi WL, maaf kata. Ya, yang bisa musik silakan. Kita melayani bersama-sama. Gereja perlu anak-anak muda. Yang saya yakin ketika anak muda yang mengisi gereja akan terjadi satu ledakan yang begitu luar biasa. Nah, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ingat ketika anak saya yang kecil baru bisa bawa mobil. Bukan baru bisa sih, sudah bisa juga gitu ya. Cuman karena kitanya merasa belum terlalu percaya ke dia. Satu kali saya sama istri saya satu mobil dengan anak saya. Dan itu pertama kali dia yang bawa mobilnya. Ya namanya baru pertama. Saya duduk di depan, dia yang mengemudikan. Istri saya duduk di belakang. Ya namanya juga emak-emak saudara. Dek jangan kenceng-kenceng. Ntar minggir sedikit. Dek awas ada mobil di kiri. Ntar minggir kanan. Dek awas. Dek awas. Dek awas. Dek awas. Saya sih diam aja. Saudara gak ngapa-ngapain. Cuma kadang-kadang ikut nginjek rem aja gitu. Walaupun di depan saya nggak ada rem saudara ya. Ya, laki-laki biasanya lebih tenang. Katakan kiri kananmu namanya juga emak-emak. Nah, yang jadi persoalan adalah karena anak saya diributin terus awas. Ya, namanya anak pendeta juga darah tingginya keluar. Nanti mamanya yang bawa dah. Aku nggak bawa lagi. Ya. Nah dari ilustrasi ini saudara, saya masuk kepada firman Tuhan ini. Kadang-kadang tanpa sadar ketika kita mengalami satu kehidupan yang kayaknya nggak sesuai dengan pengharapan kita. Atau kita dibawa dari satu kengerian kepada kengerian yang lain. Kita mungkin juga tanpa sadar berkata, Tuhan,
Jangan Tuhan dah yang pimpin hidup aku. Aku bisa jalan sendiri. Atau mungkin tanpa sadar kita komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa dibawa ke sini? Tuhan kenapa dibawa ke situ? Dan segala macam komplainan yang kita sampaikan di dalam kehidupan ini, saudara, terhadap Tuhan tentunya. Tapi doa saya ke depan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, apapun yang kita lalui di dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita tetap mempercayai kehidupan kita sepenuhnya, katakan sepenuhnya, bukan sebagian. Ya, apapun yang kita lewati, jalan-jalan hidup yang kita lewati, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah tetap Tuhan yang bisa mengendalikan kehidupan kita. Aminnya kayak gitu. Aminnya letoy. Amin. Tuhan tetap Tuhan yang kita bisa percaya. Tuhan tetap Tuhan yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Katakan haleluya. Tadi pagi 2 kali saya bisa khotbah 50 menit, saudara. Katakan keren. Saya tahu ada yang ngeledek saya di bawah. Begitu tahu saya udah selesai, ada yang bilang tumben. Ya, dan yang ketiga ini saya selesaikan juga dalam 50 menit. Dan saya teringat satu firman ini dalam bahasa Indonesianya enggak gitu jelas, dikatakan siapa yang mengikut aku, firman Tuhan berkata, dia harus memikul salib. Nah, tapi dalam bahasa Inggrisnya ada sesuatu yang beda. Di situ dikatakan bahwa anyone who intends to come with me, sama siapa yang mau jalan bersama aku, datang kepadaku, has to let me lead. Harus, firman-Nya berkata, membiarkan aku memimpin. Kemudian dikatakan, nah ini makanya tadi saya berikan ilustrasi itu. You are not in the driver's seat. Artinya adalah kita nggak ada, bukan tempat kita di belakang kemudi. Tetapi Tuhan yang di belakang kemudi kendaraan apapun yang kita pakai. Dia yang menjadi nahkoda buat kehidupan kita. Dia yang menjadi jurumudi buat kehidupan kita. Dia yang menjadi pilot buat kehidupan kita. Amin, saudara. Ini penting buat keberhasilan. Di sini ada anak-anak muda yang begitu luar biasa. Bangsa Israel, kenapa mereka enggak memasuki tanah perjanjian? Salah satu sebabnya adalah walaupun Tuhan sudah menyediakan tiang awan dan tiang api yang menuntun hidup mereka, tetapi seringkali mereka menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Ya, mereka yang sudah disediakan tanah perjanjian, mereka enggak sampai ke sana karena mereka berjalan maunya sendiri. Nah, sekarang enggak ada tiang awan dan tiang api buat kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang tidak memimpin kita. Tuhan menyediakan satu roh, yaitu Roh Kudus yang memimpin kita. Untuk apa? Supaya kita juga bisa mengalami tanah perjanjian, setiap janji-janji Allah yang disediakan oleh Tuhan untuk kita semua. Roma 8 ayat 14 firman-Nya berkata, dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya, kita adalah harusnya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Katakan bersama saya adalah anak-anak Allah. Harusnya, katakan harusnya. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Karena apa? Sejak dilahirkan kembali, orang Kristen, saudara dan saya yang percaya kepada Dia, seharusnya itu didiami oleh Roh Kudus. Tetapi tidak semua orang Kristen dikuasai oleh Roh Kudus.
Nah, karena itu hari ini kita mau bersama-sama belajar. Kalau kita lihat kehidupan memang enggak selalu enak. Bahkan Elia yang hebat sekalipun diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami satu kehidupan yang enggak enak. Satu intimidasi, satu ketakutan yang membuat hidupnya tawar hati, bahkan dia sampai ke titik nadir di dalam kehidupannya. Dia putus asa, bukan sekedar putus asa, karena di situ dikatakan sampai dia berkata, Tuhan, aku nggak lebih baik dari nenek moyangku, sama aja sama yang lain. Aku juga nggak hebat, ambil aja nyawaku. Mungkin saudara nggak sampai seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajah saudara, sebagian ada yang mungkin mengalami ketakutan. Sebagian ada yang mengalami persoalan yang berat. Sebagian ada yang sedang putus cinta mungkin. Sebagian ada yang ditinggalkan kekasih. Sebagian ada yang mengalami persoalan-persoalan yang berat. Seperti Tuhan menolong Elia hari ini. Kita enggak usah takut. Sepanjang kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Dia akan membimbing kita dari satu pemulihan kepada pemulihan yang lain, dari satu berkat kepada berkat yang lain. Amin. Nah, kita mau belajar dari siapa? Elia, Bapak Ibu. Bagaimana dia dipulihkan? Apa yang Roh Kudus berikan ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Dia. Di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 di sana dikatakan apa? Sesudah itu ia berbaring dari tidur di bawah pohon arar dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang ke-6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Di situ dijelaskan jelas sekali apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan sedang membuktikan bahwa di tengah persoalan yang berat sekalipun, Dia enggak meninggalkan kita. Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Bukan dengan perkara-perkara yang besar, yang spektakuler, bukan. Tapi kita lihat Tuhan memberikan makanannya yang sederhana. Bukan nasi padang, bukan. Tapi kasih apa saudara? Iya, itu dia, babi panggang. Enggak ada yang jawab sih. Orang nanya enggak ada yang jawab. Dikasih makan apa? Dikasih makan roti bakar, sederhana. Dan dikasih minumannya juga bukan Starbucks, bukan saudara. Tapi saya yakin hanya air putih. Tuhan membuktikan dalam segala keadaan Dia hadir. Bahkan di tengah-tengah persoalan yang berat, yang pertama Tuhan lakukan ketika Dia membimbing kita, Dia memberikan istirahat yang nyaman buat kita semua. Nggak ada yang amin lagi. Ya, kayak di sini banyak yang lelah. Kalau saya perhatikan, kayak di sini banyak yang capek. Kalau saya lihat dari kerutan jidatnya. Tapi hari ini jangan putus asa, ya. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Perjalanan kita panjang dan Tuhan tahu itu. Kita perlu tenaga. Kita perlu kesegaran. Anak-anak muda, langkah hidupmu masih panjang. Maaf yang tua-tua, dikit lagi ya. Tuhan memberikan rest. Katakan bersama saya, rest. Bukan rest in peace, bukan. Kalau rest in peace, di sebelah mana tanah gocap ya?
Sono ya, sono ya, ya kira-kira. Sana rest in peace. Tapi Tuhan memberikan istirahat supaya kita dipulihkan kembali. Nah, Bapak Ibu. Tapi dengan satu catatan bahwa kita sedang ada di dalam Dia. Dan kita tetap mau dipimpin oleh Dia. Saya pernah naik pesawat ya sampai Eropa yang kurang lebih 10 jam, saudara. Saya nggak kenal pilotnya siapa, saya nggak kenal. Dan saya juga nggak tanya pilotnya siapa, enggak. Saya nggak tanya dia bisa bawa pesan nggak sih. Loh kok jadi marah-marah sih? Saya nggak tanya gitu, saudara. Tapi saya tetap aja tuh bisa di dalam pesawat bisa tertidur. Apalagi setelah pramugari cantik memberi makan saya. Katakan Saya bisa tertidur dengan nyaman. Apalagi sebelum naik pesawat saya tahu kelemahan saya gampang mabuk, saudara. Saya tenggak antimo dulu, saudara. Kadang-kadang pramugari lewat bawa makanan juga saya nggak lihat, saudara. Saya mau tidur, saya mau istirahat, saya mau menikmati kenyamanan di dalam pesawat dan saya tidak pikirkan yang lain-lain karena saya tahu saya akan dibawa ke tempat tujuan dengan selamat. Pertanyaannya, kenapa saya bisa tidur? Karena minum antimo. Benar, ngantuk benar. Tapi ada satu yang lebih penting. Kenapa? Saya yakin ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ada pilot yang saya tahu mereka punya kemampuan, punya kualifikasi. Kalau saudara mungkin naik pesawat dan saudara tanya, siapa pilotnya? Begitu disebut Juhardi, pendeta di Tang City. Kira-kira saudara mau ikut enggak? Naik pesawat. Pasti berpikir 1000 kali. Gua enggak mau menanggung resiko nyawa saudara. Ya. Karena saya percaya. Kemampuan pilot bisa menerbangkan pesawat sampai ke tujuan. Nah begitu juga di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Kita nggak akan pernah bisa menikmati istirahat kita. Kalau kita nggak percaya kepada kemampuan Tuhan untuk memelihara, menjaga, melindungi hidup kita. Ada satu orang tokoh di dalam Alkitab namanya Nuh. Nuh artinya istirahat. Nah kalau kita lihat, kok dia dinamain istirahat sih? Bahkan orang tuanya, inilah anak penghiburan dikatakan oleh orang tuanya. Artinya adalah istirahat. Nuh bukan hidup di zaman yang enak, tapi di zaman yang sangat kacau. Bangsa yang jahat ada di sekelilingnya. Tetapi kenapa dia tetap bisa tidur? Kenapa dia bisa tetap mengalami istirahat? Karena Nuh dia adalah orang pribadi yang mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan sesuatu, bangun bahtera. Enggak gampang untuk membangun bahtera pada saat itu. Enggak gampang untuk mempercayai kata-kata Tuhan pada saat itu. Karena siapa? Karena Tuhan hanya bicara akan mendatangkan air bah. Dan lama dia membangun air bah enggak datang-datang. Tapi dia tetap taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Setelah selesai Tuhan berkata, masuk ke dalam bahtera. Dan dia juga taat. Dan kita lihat ujungnya. Katakan bersama saya ujungnya. Bahteranya bisa mendarat di atas gunung Ararat, saudara.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahteranya bisa rest di atas gunung Ararat. Badai boleh ada. Persoalan boleh ada. Masalah boleh ada. Tetapi sepanjang kita bisa memastikan bahwa kita ada di dalam pimpinan ilahi, kita tetap bisa istirahat. Amin. Kata anak kecil tadi. Ya. Nah, di situ dikatakan rest is not the absence of problem. Artinya adalah yang namanya istirahat itu bukan ketiadaan masalah di dalam kehidupan kita. Rest di situ dikatakan it's the presence of Jesus. Artinya adalah kita bisa istirahat kalau kita ada di dalam hadiratnya. Atau dengan kata lain, kalau kita bisa memastikan kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak terpisahkan dari kehidupan kita. He is our only source of true rest. Dialah sumber istirahat yang sejati. Bangsa Jepang punya satu filosofi. Untuk hidup sehat, dia bilang, sehari harus melangkah 10.000 langkah. Makanya udah setahun saya pakai jam, saudara, yang bisa menghitung langkah saya. Kalau saya pastikan belum 10.000, pulang kerja sampai rumah saya naik sepeda lagi, saudara. Istri saya sampai suka ngomong, istirahat kenapa sih? Jangan terlalu lincah begitu maksudnya, saudara. Pulang bukan istirahat, saya naik sepeda. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa memberikan istirahat yang sejati? Nah, mereka punya filosofi yang luar biasa, berjalan. Nah, 10.000 langkah. Tapi kita lihat, ternyata bangsa Jepang adalah satu negara yang tingkat bunuh dirinya justru lebih banyak dibandingkan negara-negara yang lain. Artinya bukan berjalan secara fisik. Tapi kita harus memastikan memang itu diperlukan supaya kita sehat jasmani kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah roh kita sehat? Apakah jiwa kita sehat? Roh kita bisa istirahat. Bukan dengan jalan kaki. Roh kita bisa istirahat ketika kita ada dan suka tinggal di dalam hadiratnya. Hadiratnya. Katakan kiri kananmu, jangan kebanyakan jalan loh. Amin. Roh kita bisa istirahat kalau kita suka tinggal di dalam hadiratnya. Ketika Anda percaya dan memutuskan bahwa Anda akan membiarkan Tuhan mengemudi, ya, di situ dikatakan ada istirahat yang sesungguhnya kita nikmati. Yang pertama, istirahat. Katakan bersama saya, istirahat. Nah, Bapak Ibu ya, saya senang sekali. Nah, kita lanjut yang kedua, Bapak Ibu ya. Saya bukan orang yang tetap segar ketika saya ada di mobil. Justru saya sebaliknya gampang ngantuk, saudara. Bawa mobil, enggak bawa mobil tetap aja ngantuk, saudara. Ya, itu kelemahan saya dan saya tahu itu. Saya bersyukur punya sopir yang luar biasa. Ya, walaupun kumisnya seperti gagang telepon di atas bibir, saudara. Tetapi ternyata kumis tidak berbanding lurus dengan kegarangan bawa mobil. Dia bisa lembut bawa mobilnya, saudara. Dan saya bisa menikmati istirahat saya ya. Kenapa? Saya percaya 8 tahun dibawa sama dia. Ya kadang-kadang nyasar juga sih.
Kalau yang penting-penting saya usahakan saya tetap melek supaya jangan muter-muter, saudara. Tapi yang terpenting adalah dia bisa membawa saya dengan selamat dan nyaman di dalam mobil. Nah karena saya percaya saya bisa istirahat. Yang pertama kita harus apa yang Roh Kudus berikan, dia bisa memberikan istirahat kepada kita. Yang capek hari ini, yang lelah, yang kehilangan pengharapan. Ayo mulai hari ini kita biarkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin ya, kok yang banyak persoalan banget. Katakan amin. Nah yang kedua Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Nah di sana dikatakan apa? Saya akan berjanji 50 menit selesai dan akan saya genapi janji itu seperti Tuhan menggenapi janjinya. Surya udah pegang timer buat saya. Nah, begitu telat, ya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangun, makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti akan terlalu jauh bagimu. Ya, di situ terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu ia makan dan minum. Perhatikan, dan oleh kekuatan makanan dan minuman itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb, saudara ya. Ini yang kedua Bapak Ibu, penting buat kita bersama-sama. Nanti kita akan belajar bahwa makanan dan minuman itu, roti dan minuman ini juga simbol tubuh dan darah Yesus yang kita minum setiap bulan. Yang artinya adalah kita harus memastikan kita bersekutu dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Yang artinya adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hidup di dalam kita. Dan kita hidup di dalam Dia. Itulah arti dari perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan. Waktu masih remaja, Bapak Ibu, saya mengenal seorang gadis. Kemudian saya berjalan, bergaul bersama-sama dengan dia, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi lebih dari itu. Juardi kecil waktu itu masih krempeng, kurus, hitam, ceking, apalagi yang jelek ya, jelek. Tadi pagi ada yang nambahin, saudara, ngeselin saudara. Jemaat saudara, saya khotbah, kurus, kecil, kering, hitam, hidup lagi katanya. Ya, saya berkenalan sampai saya bergaul dengan dia sampai pada satu saat ketika saya selesai kuliah dan sudah waktunya saya berbicara kepada gadis itu. Saya bukan membawa bunga, bukan saudara. Saya juga tidak berlutut dan berkata, will you marry me? Enggak berkata seperti itu saudara. Enggak ada kata-kata seperti itu. Tapi yang saya katakan adalah kapan kita kawin. Saya pikir saya digamparin saudara sama gadis itu. Ternyata dia bilang, Mami udah nungguin tuh lama. Artinya dari kemarin-kemarin dia pengen dilamar saudara. Aduh, benar-benar dah bukan dari kemarin bilang. Nggak usah nunggu saya selesai kalau gitu. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Namanya juga pendeta dirohaniin saudara. Nah, Bapak Ibu, saya mau ngomong apa tadi ya? Jadi lupa nih. Nah, pertanyaannya adalah kenapa gadis itu mau berjalan bersama-sama dengan saya? Kenapa gadis itu mau menyerahkan sisa hidupnya untuk hidup bersama-sama dengan saya?
Kok nggak ada yang jawab? Kenapa? Kenapa? Kesian. Jahat bener itu jawabannya. Kenapa? Ya dah, kesian gak apa-apa dah. Kenapa saudara? Jahat yang belakang tuh. Aduh. Karena dia percaya. Mungkin dia melihat jauh ke depan. Kayak di dalam orang yang ceking ini. Ada benih-benih ilahi yang luar biasa. Menghibur diri. Daripada dikasihanin hidup. Karena dia percaya. Harusnya saudara jawabnya bukan kesian lah, bukan apalah. Jawabnya gini harusnya. Loh kok Bapak tanya saya, tanya istri Bapak dong. Jangan tanya saya. Ya kira-kira percaya lah gitu. Nah Bapak Ibu, hari ini kalau yang pertama tadi. Tuhan memberikan kepada kita istirahat. Yang kedua, ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan sedang menumbuhkan iman kita. Tuhan sedang menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Amos 3 ayat 3 katakan, berjalankah dua orang bersama-sama sebelum berjanji. Kalau kita nggak memiliki komitmen untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang pasti mengendalikan hidup kita dan bisa mengontrol seluruh hidup kita, kita nggak akan pernah bisa mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu quotes yang mengatakan hubungan dibangun atas dasar saling percaya. Kepercayaan melahirkan yang namanya keterikatan yang kuat. Begitu kita percaya kepada Dia. Goncangan boleh ada. Masalah boleh ada. Hal-hal yang gak enak bisa kita rasakan di dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Daud pernah mengalami satu perjalanan yang gak enak di dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa dia harus memasuki yang namanya lembah kekelaman. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the shadow of death, artinya adalah lembah kematian. Artinya adalah satu perjalanan yang gak enak untuk untuk dia lalui. Tapi kita lihat dia tetap mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena pertama, dia tahu Tuhan akan memberikan istirahat. Buktinya firman-Nya berkata, Tuhan akan membawa dia ke padang rumput yang hijau dan membandingkan dia. Dia tahu bahwa Tuhan juga yang akan menyegarkan dia. Karena ada aliran sungai yang menyegarkan dia. Karena dia tahu juga ada Tuhan yang walaupun dia juga mengizinkan kita melewati lembah kekelaman, tetapi ada Tuhan yang mengeluarkan dia dari sana. Abraham sebagai bapak orang percaya. Tuhan berkata, pergi. Pergi kemana? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan sendiri enggak secara spesifik memberikan tempat kemana dia harus melangkah. Tapi kita lihat imannya yang aktif bekerja di dalam kehidupannya. Walaupun dia enggak ngerti, dia tetap berkata, dia mau setia kepada Tuhan. Dia mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Enggak heran dikatakan bahwa dia adalah bapak orang beriman. Hari ini mungkin saudara berkata, Pak, kenapa hidup saya kayak gini? Mungkin kau berkata, Pak, kenapa perjalanan hidup saya kayak gini?
Mungkin kau juga bertanya kepada Tuhan, Pak, kenapa saya harus melewati jalan-jalan yang gak saya mengerti? Hari ini, pastikan kita jangan tinggalkan Tuhan. Pastikan Tuhan yang terus mengemudi kehidupan kita. Ada anugerah demi anugerah yang akan menyertai kita. Ada berkat demi berkat yang akan menyertai kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang mau katakan amin, menumbuhkan percaya kita. Nah, Bapak Ibu, you will trust God to the degree you know you are loved by Him. Kita percaya Tuhan sejauh mana kita tahu bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Kalau kita ngerti bahwa kita adalah pribadi-pribadi anak-anaknya yang dicintai oleh Tuhan, kita akan semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Jangan pernah sekali-sekali kita berpikir kita nggak dicintai oleh Tuhan. Kita adalah anak-anaknya yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menantikan cinta kita kepada Dia. Semakin besar cinta kita kepada Dia, semakin Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Cinta kita kepada Dia seperti gadis yang tadi ikut saya. Ketika dia membuktikan cintanya, saya enggak ragu memberikan yang terbaik buat dia. Seorang, nggak ada yang lain, nggak boleh nawar. Kok nggak amin sih? Wah, sedih dah. Udah ngasih ilustrasi kayak gitu, jadi malu sendiri gua. Katakan amin. Katakan saya mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi saya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin ada anugerah yang luar biasa yang akan kita alami dalam kehidupan kita. 5 menit lagi boleh ya? Ayat yang ke-8, yang ketiga Bapak Ibu. Firman-Nya berkata, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan dan minuman itu ia berjalan. Perhatikan, 40 hari 40 malam lamanya ke gunung Allah. Gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ada sesuatu yang sedikit kontradiktif, saudara. Gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Nanti kita akan mengerti. Kembali mengenai perjalanan, mengenai pesawat, mengenai kendaraan. Ya, ada dua kendaraan yang sekali jalan kita nggak boleh berhenti. Yang pertama adalah pesawat, saudara. Sekali dia meluncur ke atas menuju satu tempat, ada istilah penerbangan yang namanya no turning back. Nggak boleh kembali kalau udah sampai satu titik tertentu ke bandara awal, nggak boleh, saudara. Dan juga nggak boleh berhenti di atas yang namanya pesawat. Kenapa saudara nggak boleh berhenti?
dia yang ngeledek, kok pakai kacamata merosot terus Pak? Malum hidungnya pas-pasan. Kenapa nggak boleh berhenti? Saya salah ambil ilustrasi kayaknya. Kalau pesawat dia berhenti, dia akan jatuh. Dia harus terus bergerak. Pokoknya aminin aja ya. Saya juga katanya begitu saudara. Ya. Nah, ada satu lagi yang namanya kapal laut. Sekali dia berlayar di tengah samudra nggak boleh berhenti saudara. Berhenti habis dihempas yang namanya ombak saudara. Begitu juga kehidupan rohani kita. Kalau yang pertama tadi kita akan diberikan istirahat. Yang kedua kita akan menumbuhkan iman kita. Kalau di situ dikatakan bahwa engkau akan berjalan 40 hari, 40 malam. Dikatakan boleh berhenti enggak, saudara, tapi sampai. Katakan bersama saya sampai. Sampai kemana? Sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Itulah tempat yang harus dituju oleh seorang Elia. Dan Elia membuktikan. Dia sampai sana. Artinya yang ketiga saudara. Roh Kudus akan membawa kita untuk apa? Bisa menggenapi kehendaknya dengan sempurna. Sampai ke gunung Horeb. Sampai ke gunung Allah. Hidup adalah perjalanan. Katakan bersama saya. Jangan berhenti di tengah jalan. Katakan kiri kananmu, berhenti ketabrak loh gitu. Ya. Seperti pesawat kita bisa jatuh begitu kita putuskan kita nggak berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Atau seperti kapal laut kita akan terhembas ombak. Dan kita akan lenyap di dalamnya ketika kita berhenti berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Gunung Horeb. Yang dikatakan gunung Allah. Gunung Horeb. Horeb artinya adalah gersang. Kering saudara. Tapi kenapa Tuhan membawa kita ke sana? Sekali lagi Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang tetap punya rencana yang indah buat kita semua. Enggak ada yang amin juga, enggak apa-apa. Tempat gersang sekalipun. Sepanjang kita memastikan di sana ada roh Tuhan. Ada Roh Kudus. Tempat yang gersang bisa jadi tempat pemulihan buat kita anak-anaknya. Musa pernah gagal dalam hidupnya. 40 tahun dia lari dari Tuhan. Sampai satu saat dia berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan di mana? Di Gunung Horeb. Gunung yang sama. Gunung yang kering. Gunung yang gersang. Tapi kita lihat. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Musa pelarian. Yang putus asa. Yang merasa masa depannya sudah tidak ada lagi. Tuhan mengatakan. Hai, kembali ke jalanmu. Seperti Tuhan berkata kepada Elia. Kembali ke destinimu. Nah hari ini mungkin kau berkata, Pak, saya ada di Gunung Horeb nih. Kering. Dompet kering. Bakul nasi kering. Kerjaan kering. Bisnis kering. Dimanapun engkau ada. Mungkin engkau merasa ada di tempat yang paling rendah di dalam kehidupan. Di balik kondisi seburuk apapun Tuhan memiliki rencana yang indah buat hidup saudara dan saya. Karena itu jangan pernah putus harapan. Katakan amin. Ya, jangan pernah kita menyerah. Tidak penting kita datang dari mana.
Atau kita ada di mana saat ini, di posisi apa kita saat ini yang mungkin gak sesuai dengan harapan kita. Itu gak penting. Tapi yang penting adalah kita mau kemana. Kita mau melangkah tetap bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Kalau kita bisa memastikan kita mau tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin saudara saat ini ada di posisi yang gak enak, di tempat yang gak enak, dalam keadaan yang gak enak. Pastikan kita tetap percaya. Pastikan Roh Kudus tetap menyertai kita. Pastikan kita tetap punya komitmen berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dengan Roh-Nya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Doa saya ke depan, enggak ada lagi yang menyerah. Enggak ada lagi yang putus asa, tawar hati. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang